Penyediaan data dan informasi pembangunan melalui sistem informasi terintegrasi pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Sawah Lunto. Disusun oleh Roni Armis, ST, MT, M. Eng, PhD, pada pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 2, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2023. Pendahuluan. Latar belakang. Salah satu faktor pendukung utama dalam penyusunan rencana pembangunan adalah penyediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan, sesuai dengan yang diamanatkan pada Bab 7 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perbaikan tata kelola data pemerintah menjadi semakin mendesak dan penting untuk segera diwujudkan mendukung transformasi digital pemerintah termasuk sistem pemerintahan berbasis elektronik. Saat ini, tata kelola data perencanaan dan informasi pembangunan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawah Lunto masih dilakukan secara manual. Penyediaan data perencanaan yang tidak terintegrasi ini mempunyai beberapa kelemahan, di antaranya adalah data yang selalu berubah-ubah tanpa terverifikasi kebenarannya oleh produsen data. Kemudian, analisa dan pelaporan data menjadi sangat lambat karena data tidak berada dalam satu kendali. Oleh karena itu diperlukan perubahan tata kelola data dari cara konvensional menjadi sistem informasi terintegrasi. Tujuan yang ingin dicapai dari aksi perubahan tata laksana data perencanaan ini diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Tersedianya sistem informasi untuk pengelolaan data perencanaan secara digital. 2. Terdapat standar operasional prosedur SOP penyediaan data perencanaan pembangunan. 3. Kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terintegrasi dalam satu sistem. Manfaat dari aksi perubahan ini adalah sebagai berikut. Manfaat internal bagi Barenlitbangda Kota Sawah Lunto. 1. Memudahkan dalam pencarian data dan informasi guna pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas perencanaan, pencapaian program dan kegiatan pembangunan daerah. 2. Mendukung digitalisasi data untuk pengendalian, evaluasi dan pelaporan capaian program dan kegiatan pembangunan daerah. 3. Mendukung kelancaran penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah daerah. Manfaat eksternal bagi OPD dan perencana OPD adalah 1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan data dan informasi pembangunan berbasis digital. 2. Mudahnya akses informasi tentang dokumen elektronik laporan, evaluasi RKPD, pengukuran kinerja setiap triwulan dan penyusunan LKPJ akhir tahun. 3. Memudahkan dalam mengirimkan laporan, evaluasi RKPD, pengukuran kinerja setiap triwulan dan penyusunan LKPJ akhir tahun. Ruang lingkup. Aksi perubahan tata kelola data dan informasi pembangunan secara terintegrasi ini terkait dengan upaya perbaikan tata laksana pemerintahan. Fokus dalam proses aksi perubahan ini adalah inovasi proses, metode, konseptual dan teknologi, yaitu perubahan mekanisme penyediaan data dan informasi pembangunan dari metode konvensional menjadi digital melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dengan penyediaan sistem informasi yang baru ini akan terwujud tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Analisis masalah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Sawah Lunto, penulis masih mendapatkan kendala ataupun permasalahan, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Masih kurangnya kompetensi aparatur perencana. 2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kegiatan. 3. Data dan informasi pembangunan belum tersedia secara digital dan terintegrasi. 4. Lambatnya penyediaan data perencanaan pembangunan yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan perencanaan tematik lainnya. 5. Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan dengan Monef dan pelaporan. Dengan menggunakan analisis AKAPL dan USG, dapat disimpulkan bahwa isu utama adalah data dan informasi pembangunan yang belum tersedia secara digital dan terintegrasi. Strategi penyelesaian masalah. Untuk mengatasi masalah penyediaan data perencanaan, penulis melakukan inovasi berupa penyediaan data dan informasi pembangunan melalui sistem informasi terintegrasi bernama Sakatoplan.
Dengan adanya aplikasi Sakatoplan ini diharapkan data pembangunan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan dan capaian kinerja seluruh perangkat daerah dapat diukur secara akuntabel. Penyajian data pembangunan dalam aplikasi diatur dengan mengikuti standar operasional prosedur atau SOP, sehingga integritas penyedia data dapat terjaga. Semua data pembangunan sudah terverifikasi oleh petugas wali data dari perangkat daerah dan Barenlitbangda sebagai pengelola aplikasi Sakatoplan sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Tata kelola aksi perubahan. Struktur dalam tata kelola aksi perubahan ini adalah sebagai berikut. Mentor: Dr. Andes Irzamka, MM. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sawah Lunto. Coach: Dr. Haji Farhad Syukri, SE, MSI, Widyaiswara Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemimpin Aksi Perubahan atau Project Leader: Roni Armis, ST, MT, M, Eng, PhD. Tim efektif: Sekretariat dan Bidang di Barenlitbangda, tim IT dari Barenlitbangda dan Dinas Kominfo, pejabat fungsional perencana, Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Tim penyedia data: Kepala Subbagian Program dan Pelaporan pada perangkat daerah. Penilaian pengembangan potensi diri. Pada pelaksanaan aksi perubahan ini, pengenalan pengembangan potensi diri dilakukan oleh peserta sebagai agen perubahan dan feedback dari mentor. Komponen dan subkomponen dalam penilaian pengembangan potensi diri Project Leader adalah sebagai berikut. Deskripsi hasil kepemimpinan. Capaian dan bukti perbaikan kinerja organisasi. Capaian tahapan kegiatan aksi perubahan kinerja organisasi yang Project Leader lakukan adalah sebagai berikut. Milestone 1. Konsultasi kegiatan dengan mentor dan coach. Pada tahapan implementasi aksi perubahan ini, Project Leader secara berkala berkonsultasi dengan mentor guna mendapatkan bimbingan dan arahan, menjelaskan tahapan dan progres kegiatan, serta mengevaluasi output yang dihasilkan. Konsultasi juga dilakukan dengan coach untuk melaporkan progres, mendapatkan arahan guna kelancaran pelaksanaan aksi perubahan. Milestone 2. Rapat koordinasi internal Barenlitbangda. Pada tahapan ini dilakukan rapat persiapan dengan memaparkan rencana aksi perubahan yang Project Leader lakukan kepada pejabat struktural dan semua pegawai Barenlitbangda. Melalui rapat dan diskusi-diskusi informal, Project Leader menjaring komitmen semua pegawai internal untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan. Berdasarkan hasil diskusi internal, diidentifikasi beberapa kendala yang mungkin akan dihadapi serta strategi pemecahannya. Milestone 3. Persiapan penyusunan tim efektif. Pada tahapan ini dilakukan rapat dan diskusi dengan Sekretariat Barenlitbangda untuk memetakan pegawai yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan serta perhitungan beban kerja setiap pegawai. Dari hasil rapat diketahui tidak ada pegawai Barenlitbangda yang mempunyai kompetensi sebagai programmer sehingga perlu menambahkan tenaga programmer dari Dinas Kominfo Kota Sawah Lunto. Di samping itu, sarana dan sarana pendukung untuk server dan hosting aplikasi juga tidak terdapat di Barenlitbangda sehingga perlu difasilitasi oleh Dinas Kominfo. Milestone 4. Penyusunan surat keputusan Kepala Barenlitbangda tentang pembentukan tim efektif. Penyusunan draft surat keputusan Kepala Barenlitbangda tentang pembentukan tim efektif aksi perubahan dilakukan oleh Sekretariat Barenlitbangda setelah memetakan kompetensi pegawai dan beban kerja. Tim efektif terdiri tim administrasi, tim teknis, dan tim IT, ditetapkan oleh Kepala Barenlitbangda melalui Surat Keputusan Nomor 188-4707 Barenlitbangda, 1 SWL, 2023 tanggal 3 April 2023. Milestone 5. Melakukan rapat koordinasi penyediaan sistem informasi data yang terintegrasi dengan stakeholder terkait. Proses replikasi Sakatoplan sebagai sistem informasi data perencanaan dan informasi pembangunan melibatkan stakeholder eksternal, meliputi Dinas Kominfo Kota Sawah Lunto dan Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Koordinasi dengan stakeholder tersebut dilakukan melalui rapat dan juga media komunikasi online melalui WhatsApp Group. Milestone 6. Penyusunan standar operasional prosedur penyediaan data perencanaan pembangunan.
Di samping proses pengembangan aplikasi Sakatoplan, Project Leader menyusun standar operasional prosedur penyediaan data perencanaan pembangunan sebagai suatu pedoman untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan sebagai alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural, sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada proses penyediaan data. Selama ini tidak terdapat sebuah SOP sehingga tidak terdapat sebuah mekanisme yang tertib dan seragam dengan standar yang jelas. Milestone 7. Pembuatan sistem informasi data perencanaan pembangunan yang terintegrasi melalui replikasi Sakatoplan. Proses replikasi aplikasi Sakatoplan merupakan tahapan utama dari aksi perubahan yang Project Leader susun. Proses ini memakan waktu yang paling lama karena banyaknya tahapan pekerjaan yang harus disiapkan dan dilaksanakan, mulai dari pengenalan aplikasi, penyiapan server, hosting aplikasi, pengkopian aplikasi ke server, serta penyesuaian aplikasi dengan kondisi dan kebutuhan di Kota Sawalunto. Milestone 8. Penginputan data perencanaan ke dalam Sakatoplan. Setelah proses replikasi dan pengembangan aplikasi selesai, tahapan selanjutnya adalah menyesuaikan isi menu yang ada pada aplikasi Sakatoplan dengan data-data perencanaan informasi pembangunan di Kota Sawalunto. Kebutuhan data disediakan oleh tim teknis yang telah ditetapkan dalam tim efektif, sedangkan penginputan ke aplikasi dilakukan oleh tim IT. Milestone 9. Sosialisasi aplikasi Sakatoplan. Selanjutnya sosialisasi dilakukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk memberitahukan bahwa untuk penyediaan data perencanaan di Barenlitbangda sudah menggunakan sistem digital yang terintegrasi bernama Sakatoplan. Sosialisasi diberikan oleh narasumber dari Bapeda Sumatera Barat. Kedepannya setiap perangkat daerah diberikan hak akses untuk pemutakhiran data perencanaan yang ada di aplikasi Sakatoplan. Milestone 10. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan aplikasi. Tahapan akhir dari aksi perubahan adalah evaluasi dan penyempurnaan aplikasi Sakatoplan setelah diuji coba dan disosialisasikan kepada stakeholder perencanaan pembangunan. Dari hasil uji coba diketahui bahwa masih terdapat kekurangan aplikasi seperti lambat saat diakses dan pengguna butuh waktu untuk familiar dengan semua menu yang disediakan. Kedepannya akan disediakan manual book yang akan memandu perangkat daerah dalam menggunakan aplikasi. Keterkaitan dengan mata pelatihan pilihan. Pelaksanaan aksi perubahan tata kelola penyediaan data perencanaan dan informasi pembangunan melalui sistem informasi terintegrasi ini berkaitan dengan beberapa mata pelatihan kepemimpinan administrator yang Project Leader pelajari selama masa on-campus. Diseminasi dan publikasi aksi perubahan. Pelaksanaan aksi perubahan berupa penyediaan data perencanaan dan informasi pembangunan melalui aplikasi Sakatoplan yang terintegrasi ini mendapatkan dukungan dan apresiasi dari Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Sawalunto. Di samping itu, apresiasi datang dari stakeholder internal di Barenlitbangda serta stakeholder eksternal di organisasi perangkat daerah Kota Sawalunto. Penggunaan aplikasi Sakatoplan dan pelaksanaan implementasi aksi perubahan ini juga disosialisasikan melalui website resmi Barenlitbangda Kota Sawalunto, barenlitbangda.sawalunto.kota.go.id, dan akun media sosial Instagram Barenlitbangda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dery Asta, Wali Kota Sawalunto, mendukung inovasi penyediaan data dan informasi pembangunan melalui sistem informasi terintegrasi Sakatoplan pada Barenlitbangda Kota Sawalunto yang dilakukan oleh Saudara Roni Armis, ST, MN, PhD, beserta Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan 2, BPSD MD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Saya yakin inovasi yang berkaitan dengan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan akan membawa perubahan yang lebih baik terhadap kinerja pemerintah Kota Sawalunto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amun Kadri, Sekretaris Daerah Kota Sawalunto, dengan ini menyatakan dukungan terhadap perubahan kinerja organisasi yang dilakukan oleh Saudara Roni Armis
berupa penyediaan data dan informasi pembangunan melalui sistem informasi yang terintegrasi pada Barenlitbangda Kota Sawalunto. Hal ini dapat membantu pemerintah Kota Sawalunto semoga membawa perubahan yang lebih baik terhadap kinerja Barenlitbangda Kota Sawalunto. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.